motorik halus, adapun lanjutan perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih, kemampuan menulis, menggunting dan menyusun balok, termasuk contoh gerakan motorik halus. Dan selanjutnya di sini dijelaskan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, masa kanak-kanak akhir berbeda dalam tahap operasi konkret dalam berpikir usia 7-12 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas. Anak menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual. Anak mampu menggunakan kemampuan mentalnya untuk memecahkan masalah yang bersifat konkret. Kini anak mampu berpikir logis meski masih terbatas pada situasi sekarang. Masa kanak-kanak akhir menurut Piaget tergolong pada masa operasi konkret, di mana anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Berkurangnya rasa egonya dan mulai bersikap sosial. Terjadi peningkatan pemeliharaan, misalnya mulai mau memelihara alat permainannya, mengelompokkan benda-benda yang sama, memperhatikan dan menerima pandangan orang lain. Materi pembicaraan lebih ditunjukkan kepada lingkungan sosial, tidak pada diri sendiri. Berkembangan pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan lebar. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir anak berkembang dan tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Pada masa ini, anak juga dapat memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret. Anak mengetahui volume suatu benda, padat atau cair, meskipun ditempatkan pada tempat yang berbeda bentuknya. Berkurangnya rasa ego bersifat sosial. Terjadi peningkatan dalam hal pemeliharaan, misalnya mulai memelihara alat permainannya, mengerti perubahan-perubahan dan proses dari kejadian-kejadian yang lebih kompleks, serta saling hubungannya. Mereka memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat kategorisasi, konservasi, dan tentang jumlah. Anak mulai memahami jarak dari satu ke tempat yang lain, memahami hubungan antara sebab dan akibat yang ditimbulkan, mengelompokkan benda berdasarkan kriteria tertentu, dan menghitung. Guru diharapkan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Pengalaman hidupnya memberikan andil dalam mempertajam konsep. Anak sudah lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi. Karena proses kognitifnya tidak lagi egotrisme dan lebih logis. Anak mampu mengaplikasikan dan mengurutkan suatu benda berdasarkan ciri-ciri suatu objek, mengelompokkan benda-benda yang sama ke dalam dua atau lebih kelompok yang berbeda, misalnya mengelompokkan buku berdasarkan warna maupun ukuran buku. Di sini dijelaskan juga perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terus tumbuh pada masa ini. Anak lebih baik kemampuannya dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulisan. Pada masa ini perkembangan bahasa nampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Bersamaan dengan pertumbuhan perbendaharaan kata selama masa sekolah, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Maka belajar tidak hanya untuk menggunakan banyak kata lagi, tetapi juga memilih kata
yang tepat untuk penggunaan tertentu. Area utama dalam pertumbuhan bahasa adalah pragmatis, yaitu penggunaan praktis dalam bahasa untuk komunikasi. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana, jawaban pendek. Sebagian besar anak usia 6 tahun sudah dapat menceritakan kembali satu bagian pendek dari buku, film, atau pertunjukan televisi. Belajar membaca dan menulis membesarkan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung menulis merupakan tugas yang dirasakan lebih sulit daripada membaca bagi anak. Cara belajar menulis dilakukan setahap demi setahap dengan latihan dan seiring dengan perkembangan membaca. Membaca memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. Pada masa ini, perubahan terjadi dalam hal anak berpikir tentang kata-kata. Di sini dijelaskan juga perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai norma di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta perilaku moral orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang telah dipelajari orang tua menjadi berubah. Piaget menyatakan bahwa relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya bagi anak 5 tahun, berbohong adalah hal buruk. Tetapi bagi anak yang lebih besar, sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong adalah dibenarkan dan oleh karenanya berbohong tidak harus buruk. Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda ditandai dengan moral yang heteronomos, sedangkan anak pada usia 10 tahun, mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bermain tetapi mereka dibenci atau di teman sebayanya. Yang kedua, dijelaskan anak yang ditolak, yaitu anak yang jarang didominasikan oleh seorang sebagai teman terbaik dan tidak disukai oleh kelompoknya. Karena biasanya anak yang ditolak adalah anak yang agresif, sok kuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya mengalami problem penyelesaian diri yang serius di masa dewasa. Di sini yang ketiga dan yang terakhir ini dijelaskan anak yang kontroversi adalah anak yang sering dominasikan keduanya, yaitu baik sebagai teman terbaik dan sebagai teman yang tidak disukai. Di sini dijelaskan juga tugas perkembangan masa anak-anak akhir. Untuk memperoleh tempat di dalam kelompok sosial, anak yang paling besar harus menyelesaikan berbagai tugas dalam perkembangan. Kegagalan di dalam pelaksanaan akan mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang, tidak mampu menyamai teman-teman sebaya yang sudah menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Misalnya pengembangan berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan perkembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dalam lembaga-lembaga merupakan tanggung jawab guru juga orang tua. Di sini dijelaskan 1. Belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik untuk permainan yang bersifat umum. Dan yang kedua, membentuk sikap yang sehat mengenai sikap sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, belajar bergaul secara baik dengan teman-teman sebayanya. Dan yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan pembentukan kata-kata moral dan skala nilai. Dan di sini dijelaskan juga perkembangan minat dan kegiatan bermain. Skala akhir anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sangat sadar akan kesesuaian jenis permainan dengan kelompok seksnya.
Oleh karena itu, ia menghindari kegiatan bermain yang dianggap tidak sesuai dengan kelompok seksnya, tanpa memperhatikan kesenangan pribadi. Anak cerdas terutama bila bertambah besar, lebih banyak bermain sendiri daripada bermain yang bersifat sosial dan hanya sedikit mengikuti kegiatan yang mengakibatkan permainan fisik yang berat daripada anak yang tidak terlampau cerdas. Jenis lingkungan di mana anak hidup juga menentukan ada tidaknya kesempatan untuk bermain. Terlepas dari perbedaan ini, bagi sebagian besar anak bermain menjadi kurang aktif dengan berjalannya masa anak-anak dan hiburan-hiburan seperti televisi, radio, film, dan bacaan seperti bertambah populer. Lanjutannya, bermain konstruktif. Di sini dijelaskan membuat sesuatu hanya untuk bersenang-senang saja, tanpa memikirkan manfaatnya, merupakan bentuk permainan yang dipopulerkan di antara anak laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih menyukai jenis konstruktif yang lebih halus seperti menjahit, menggambar, melukis, membentuk tanah liat, dan membuat perhiasan. Menjelajah di sini dijelaskan juga seperti anak-anak yang lebih muda, anak yang lebih besar senang memuaskan keingintahuan tentang hal-hal yang baru, berbeda dengan menjelajahnya. Tetapi berbeda dengan anak yang lebih muda, anak yang lebih besar tidak puas dengan menjelajah mainan dengan benda-benda di sekitar lingkungannya. Anak-anak ini menjelajah lebih jauh dari lingkungan rumah dan lingkungan tetangga dan menjelajah daerah-daerah baru. Nah, yang di sini penjelasan terakhir mengumpulkan sebagai suatu bentuk bermain meningkatkan dengan berjalannya masa kanak-kanak, karena kegiatan mengumpulkan berfungsi sebagai sumber iri hati dan gengsi di antara teman-teman dan juga memberikan kesenangan bagi kolektor. Permainan dan olahraga di sini dijelaskan juga. Anak yang lebih besar tidak puas lagi memainkan jenis permainan yang sederhana dan tidak terdiferensiasikan yang merupakan permainan awal masa anak-anak. Ia ingin memainkan permainan anak-anak yang lebih besar seperti bola basket, sepak bola, baseball, dan hoki. Pada masa anak berusia 10 tahun, permainannya terutama bersifat persaingan dengan pokok perhatian pada keterampilan dan keunggulan dan tidak semata-mata pada kegembiraan. Di sini penjelasan terakhir, hiburan, dijelaskan beberapa hiburan yang digemari pada masa kanak-kanak akhir, diantaranya membaca, menonton film, radio, dan televisi, dan berimajinasi. Selesai, terima kasih.